Hello Pips, welcome back to MPKS, podcastnya MPK. Halo semuanya, bersama dengan aku, Gracia Rianti Kartikawening, yang akan menemani teman-teman semua sebagai host pada episode MPKS kali ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang super spesial nih teman-teman. Mari kita sambut Kak Yasmin. Halo teman-teman semua. Oke, sebelum itu boleh dong Kak Yasmin perkenalkan diri Kak Yasmin terlebih dahulu dan mungkin hadir di tempat ini tuh sebagai apa? Oke, baik. Jadi teman-teman semua, perkenalkan aku Yasmin, bukan Jasmine, bukan Yasmin, Yasmin ya teman-teman. Jadi jangan salah. Aku dari Forum MPK Kabupaten Klaten sebagai Ketua Umum. Oke, Ketua Umum Forum MPK Kabupaten Klaten. Saat ini sebagai siswi yang bersekolah di mana nih Kak? Aku sekolah di SMA Negeri 1 Karanganom. SMA Negeri 1 Karanganom. Oke, mungkin ada yang nonton nih, teman-teman SMA Negeri 1 Karanganom, boleh dong komen di bawah ya, teman-teman. Oke. Jadi, for konteks dulu nih Kak Yasmin ya, mungkin boleh dong dijelaskan sedikit tentang apa itu Forum MPK Kabupaten Klaten. Boleh mungkin teman-teman yang nonton belum pada tahu tentang FOMKA dan lain sebagainya, boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi Forum MPK Kabupaten sendiri itu adalah forum yang wadahi MPK yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi di situ kita ketemu dengan MPK-MPK di sekolah lain, kita bisa saling tukar pikiran, kita diskusi, juga kita bisa menyelaraskan satu MPK dengan MPK yang lain. Jadi lebih ke standarisasi sih. Jadi biar semua MPK tuh harapannya punya kualitas yang sama. Gitu. Luar biasa. Berarti ini FOMKLA itu singkatannya FOMKLA ya, benar ya? Betul. Itu berarti nanti mencakup seluruh MPK di Kabupaten Klaten. Ya. Di SMA, SMK Kabupaten Klaten ya? Ya, betul. Luar biasa. Oke, mungkin boleh dong dijelaskan gimana rasanya jadi Ketua Umum FOMKLA Klaten? Forum MPK Kabupaten Klaten. Boleh dong dijelaskan gimana sih rasanya? Kalau rasanya sendiri sih ya, kalau dipikir-pikir agak berat. Kalau dipikirin agak berat, kayak aduh takut banget gitu. Tapi kalau dijalanin, setelah dijalanin, alhamdulillah semuanya aman-aman aja. Karena ada bantuan dari teman-teman yang lain juga, jadi nggak ngerasa berat atau nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Jadi let it flow aja sih kalau untuk sekarang. Berarti semua peran, semua bagian di FOMKLA itu emang saling bersinergi ya Kak? Ya betul. Buat saling menciptakan tujuan dari si FOMKLA itu sendiri. Ya. Oke. Terus kalau untuk peran dari Kak Yasmin nih di FOMKLA ini, tanggung jawab utamanya tuh apa sih Kak? Boleh dijelaskan ke teman-teman yang ada di rumah? Oke, baik. Kalau untuk tanggung jawabku sendiri sebagai ketua umum, yang namanya ketua kan pasti teman-teman semua juga udah tahu ya, namanya ketua tuh ya memimpin, ya ngelit semua jalannya organisasi. Nah, kalau aku sendiri di FOMKLA itu harapannya karena MPK sendiri itu adalah suatu nama yang baru ya di Kabupaten Klaten ini. Jadi ya aku bersama-sama dengan teman-teman yang lain berusaha untuk meningkatkan kualitas MPK di Kabupaten Klaten. Terus juga aku membersamai teman-teman semua dan juga pendistribusian tugas dengan yang lainnya. Jadi aku tuh pengennya dalam periode kepemimpinanku itu yang belajar nggak cuma aku, tapi juga teman-teman yang lain. Jadi yang capek tuh nggak cuma dari ketua aja, nggak cuma jajaran ketua 1-2, tapi juga teman-teman dari anggota-anggota itu juga bisa sama-sama belajar. Jadi aku lebih ke memastikan, make sure bahwa semuanya itu ketika bergabung di FOMKLA itu mendapatkan manfaatnya. Oke, luar biasa. Berarti Kak Yasmin di sini sebagai ketua umum lebih ke merangkul seluruh bagian di FOMKLA supaya dapat bekerja sama dengan baik, sama-sama belajar, sama-sama berkembang di FOMKLA gitu ya. Betul sekali. Terus kan kalau dalam berorganisasi, ini kan Kak Yasmin juga aktif organisasi MPK di sekolahnya ya? Iya, betul. Oke, kan kalau dalam berorganisasi itu tidak luput dari namanya integritas dalam bekerja. Nah, sebelum kita masuk ke integritas, mungkin boleh dong aku minta pendapatnya Kak Yasmin terkait pengertian integritas menurut Kak Yasmin itu apa? Oke, kalau untuk dari kata integritas sendiri, mungkin kita udah sering dengar dan familiar di sekolah-sekolah, kan biasanya ada istilah sekolah integritas dan lain. Nah, mungkin yang paling identik dengan kata integritas itu kan kejujuran. Biasanya tuh sering dibahas ketika mau ujian. Nah, itu kan biasanya tunjukkan bahwa kita siswa berintegritas, contek dan lain. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa integritas itu yang pertama jujur, tentang kejujuran. Yang kedua juga tanggung jawab, disiplin, dan juga sifat-sifat baik lainnya yang mungkin teman-teman bisa kira-kira nih sifat-sifat baik apa aja. Nah, itu ketika digabungkan itu namanya integritas. Tapi integritas itu dia
selaras antara hati, pikiran, dan perbuatan itu harus selaras. Itu baru membentuk suatu integritas yang sempurna. Kalau cuma niat doang tapi nggak ada aksinya, atau cuma ada di pikiran doang tapi nggak ada aksinya, itu juga sama aja gitu. Iya. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu emang harus sesuai ya Kak dengan Ya. apa yang kita lakukan dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Oke, terus kalau menurut Kak Yasmin sendiri, seberapa penting sih nilai integritas itu diterapkan saat kita berorganisasi? Kalau seberapa penting, menurutku penting banget ya, karena integritas itu kan menunjukkan kualitas dari individu seseorang. Kalau misalkan orang itu nggak berintegritas, apalagi kan ini dalam lingkup organisasi ya. Iya. Kalau misal orang itu di organisasi dia nggak punya sifat integritas, nah itu dia juga bisa mencoreng nama baik organisasi. Jadi menurutku penting banget, dan ini juga harus melalui kesadaran individu ya. Jadi mau orang-orang di sekitarnya mau dibentuk, kan biasanya di organisasi itu ada LDK dan lain. Nah tapi kalau misal udah dibentuk gimana pun orangnya tuh nggak punya kesadaran, nah itu bahaya. Nah aku ini ada salah satu tokoh namanya Warren Buffett. Dia tuh adalah Siapa tuh, Kak? dia adalah investor terkenal, dia investor paling sukses, dan dia tuh sangat dermawan. Jadi dia dari hasil investasinya itu dia suka bagi-bagi, jadi dia filantropis. Nah dia itu bilang, ini aku pakai bahasa Indonesia ya, karena dia pakai bahasa Inggris nih. Dia bilang kalau sifat manusia itu ada 3, ada integritas, energi, dan juga ilmu. Ini ya 3 hal penting yang dimiliki oleh seseorang. Nah dia dalam meng-hire, dia kan istilahnya seorang bos ya, dia kan pasti punya bawahan-bawahannya. Dia dalam meng-hire anggotanya itu dia melihat dari ketiga ini. Tapi yang paling penting itu adalah integritas. Kalau misalkan orang ini nggak punya integritas, ilmu dan juga energinya itu bakal membunuh orang itu, bakal membunuh individu itu. Tadi ada integritas, energi dan ilmu. Tetapi yang paling penting adalah integritas karena yang mendasari semuanya gitu ya Kak. Iya, betul. Luar biasa. Tahu kayak gitu dari mana sih Kak? Informasi terkait tokoh-tokoh gitu? Karena sering baca-baca aja sih. Biasanya suka cari-cari. Kalau sekali lewat di sosial media, biasanya mulai aku like. Biasanya kan kalau kayak gitu algoritmanya kan langsung muncul. Ya, Kak? Ya, jadi terus sering-sering baca aja sih kalau kayak gitu. Oke, luar biasa. Tadi kan mungkin aku juga udah tanya ya, dan mungkin Kak Yasin juga udah sempat menjelaskan juga arti integritas secara umum. Terus mungkin boleh nggak dijelasin nih terkait arti integritas saat berorganisasi itu gimana? Oke, tadi sebelumnya udah sempat aku singgung ya, integritas tuh sifat-sifat yang kayak jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu menurutku adalah bare minimum yang harus dimiliki oleh anggota organisasi. Dan itu nanti secara nggak sadar ketika kita berorganisasi pasti akan muncul sifat-sifat itu. Kayak contohnya tanggung jawab, karena kan kita pasti ada pressure ya. Kalau misalkan kita nggak bertanggung jawab, pasti kita dicariin lah sama teman-teman kita. Terus juga kita ditungguin, karena kan kita ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah, terus selain itu juga kejujuran. Kejujuran tuh penting ya menurutku, karena biasanya kan yang identik dengan integritas itu kejujuran. Terus juga selain itu apa ya, kalau di organisasi ini mungkin lebih ke menjaga kualitas atau apa ya, ibaratnya kredibilitas dari diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri. Emang harus penting dulu dimulai dari kejujuran, tanggung jawab, karena dasarnya itu kan organisasi itu kan ibarat orang-orang terpilih di antara orang-orang hebat juga, tapi kita yang ibaratnya terpilih lah untuk dapat melaksanakan tanggung jawab itu ya Kak. Jadi memang kita setidaknya tuh dari diri kita sendiri sudah harus bisa menjaga integritas tersebut supaya bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain. Mungkin kalau ada teman-teman yang join organisasi bisa dicontoh buat siswa-siswa yang lain kayak gitu. Terus kalau untuk di form kelas sendiri kan juga nanti apabila sudah terjadi integritas kan bisa jadi contoh untuk MPK-MPK yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh kabupaten-klaten gitu ya Kak. Karena kan kita membawa identitas organisasi pastinya kalau misalkan kita melakukan suatu hal itu pasti sangat dilihat dari background organisasinya. Nah, misalnya aku analogiin aja kalau misalkan ada 4 siswa yang bermasalah. Nah, terus salah satunya ini ada satu orang, dia anak organisasi. Pasti yang paling jadi bahan pembicaraan ini si anak organisasi ini. Karena kan dia membawa nama baik. Jadi usahain ya kita
harus beda nih dari orang-orang biasa yang nggak ikut organisasi gitu. Karena kan kalau kayak gitu nanti sama aja kita nggak ada bedanya sama orang yang nggak ikut organisasi gitu. Jadi ya gunanya apa kita join organisasi? Betul. Ya sih. Jadi kita harus bisa jadi apa ya? Terang lah bagi kegelapan dunia ini gitu ya Kak. Oke. Terus mungkin kan tadi sudah Kak Yasminnya sebagai ketua umum FOMKLA ya. Nah, terus untuk sikap integritas seorang pemimpin tuh bisa mempengaruhi budaya dalam berorganisasi nggak? Bisa banget. Itu banget. jelas, itu sangat jelas ya. Karena kan seorang ketua sendiri dia tuh kan ibaratnya tuh adalah akar. Kita ibaratin aja pohon, misal pohon beringin ya, yang kokoh gitu. Pohon beringin. Ya pohon beringin. Nah ini kan bisa akarnya kan dia mengakar gitu ya. Nah kalau misalkan pohon itu akarnya aja udah nggak baik, pasti ke atasnya juga nggak baik. Jadi makanya diusahain dari ketua dulu, dia punya integritas, dia punya visi misi yang jelas, dia juga punya dasar sifat kepemimpinan. Nah, baru setelah itu pasti teman-temannya akan ke-influence juga, orang-orang sekitarnya juga pasti ke-influence. Tapi kalau nggak dari ketua, yang gerak tuh cuma misal orang-orang di bawahnya, ya kan mereka nggak punya power yang sebesar ketua. Kalau misalkan ketuanya nggak support, juga pasti lama-lama males, lama-lama lost motivation, lost spark di organisasi gitu. Jadi menurutku dari ketua sendiri, dia juga harus bisa menggendong teman-temannya nih gitu. Apalagi kalau misal teman-temannya tuh udah menunjukkan rasa excited, terus juga teman-temannya udah bersemangat dalam berorganisasi. Tapi kalau ketuanya enggak, ya itu eman-eman banget gitu istilahnya. Jadi emang harus dari ketua dulu, harus punya integritas. Ya, maksudnya berminimum sebagai seorang ketua ya, pasti kan kalian juga dari orang-orang awam, pasti juga punya standar pemimpin yang baik sendiri, harusnya seperti apa gitu. Pasti kan juga bahkan mungkin menurutku anak SD pun juga bisa mikir kayak, oh ini ketua yang baik tuh kayak gini, oh dia bisa memimpin yang baik gitu. Jadi menurutku itu sih, jadi menjadi seorang pemimpin itu nggak harus yang nyari-nyari, maksudnya kayak tutorial menjadi pemimpin kayak gitu tuh nggak perlu. Tapi kalau misal kalian punya kesadaran, karena kan tiap individu itu memimpin dirinya sendiri. Iya betul. Jadi nggak perlu yang kayak memaksakan diri dan lain-lain. Kalau misalkan dia udah tertanam di dirinya sendiri, pasti nanti akan muncul. Gitu. Emang semuanya itu dimulai dari diri sendiri ya Kak? Iya betul. Terus kan ini kan Kak Yasmin berarti sudah berapa lama nih menjabat sebagai ketua umum FOMKLA? Kalau berapa lamanya ya sebenarnya belum terlalu lama karena terhitung tuh dari kita sidang organisasi itu di 27 Januari. Oh baru kemarin ya, itu? Baru kemarin. Jadi kalau secara angka sih ya baru 1-2 bulanan. Oke. Ya, baru 2 bulan. Tapi berarti waktu kelas 10 ini saat ini kelas 11 ya? Ya. Waktu kelas 10 tuh berarti sudah ikut tergabung dalam FOMKLA juga ya? Ya udah. Kalau waktu kelas 10 tuh dulu sebagai apa nih Kak? Aku dulu di FOMKLA tuh sebagai sekretaris. Oh sekretaris, berarti emang udah termasuk jajaran PH ya? Iya, gitu, oke. Ke administrasi, tapi kan karena maksudnya deket sama ketua, maksudnya secara posisi deket sama ketua, jadi sering dengan mereka diskusi juga, dan itu menurutku sangat mempengaruhi aku banget. Udah paham juga ya berarti? Ya. Terus kali ini berarti terhitung sudah ada 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih sedikit ya, tergabung dalam FOMKLA, berdinamika bersama FOMKLA di Kabupaten Klaten. Nah, mungkin ada banyak sekali hal-hal yang terjadi pada saat menjabat di FOMKLA itu. Nah, ada nggak sih hal yang terjadi itu tuh menguji nilai integritas yang telah dianut oleh Kak Yasmin? Terus kayak bagaimana cara mengatasinya? Ada nggak yang bikin goyah buat keluar dari zona integritas tuh ada nggak sih? Terus gimana cara mengatasinya? Oke, kalau di FOMKLA sendiri, menurutku pasti ada ya dinamika dalam suatu organisasi itu pasti ada dinamika. Tapi kalau untuk di FOMKLA sendiri, alhamdulillahnya, bersyukurnya itu belum ada yang sampai benar-benar harus memaksa kita buat keluar dari zona integritas. Nah, tapi justru malah pengalaman itu kadang muncul dari MPK sekolah. Oh, gimana Kak? Kok boleh sharing nih? Mungkin teman-teman juga bisa relate ya, karena kan MPK sekolah sendiri kita kan SMA, maksudnya kita murid, kita masih di bawah naungan sekolah. Pasti juga ada bentrokan antara sekolah dan juga MPK. Nah, pasti kita ada kepentingan sendiri, sekolah juga ada kepentingan sendiri. Nah, itu menurutku lebih ke apa ya? Susahnya di situ sih, karena MPK sendiri kan juga pasti ada bersinergi dengan organisasi-organisasi lain. Nah itu kan pasti juga kadang ada
ya maksudnya itu ada hal umum ya di organisasi iya, gitu. iya. Paling susahnya dari itu karena kan juga kita nih beresiko ya, kita nih masih butuh bantuan yang lainnya kalau dalam sekolah. Jadi lebih susahnya itu, nah hal itu tuh juga dibawa ke Fomkla, dibawa diskusi ke Fomkla. Jadi kita juga mikir nih gimana ya, iya, karena iya, itu kan iya. gunanya Fomkla itu itu. Jadi masalah-masalah yang ada di MPK Sekolah sekolah, gitu ya. kalau misalkan butuh bantuan, kita sangat terbuka, sangat welcome sekali. Kita bantu bareng-bareng untuk mencari solusinya bersama. Gitu. Iya. Tapi kalau dari Fomkla sendiri belum ada. Tapi kalau dari tiap-tiap sekolah pasti ada yang kayak ini gimana ya, ini gimana, ini harus apa. Gitu. Jadi jadi kita lebih ke diskusinya apa nih langkah tepat apa yang bisa kita usahakan, tapi juga nggak merusak reputasi MPK. Karena kan itu risky banget. Jadi dia di ujung jurang banget gitu. Jadi makanya lebih ke hati-hati aja gitu. Kadang tuh emang apa ya, MPK sekolah tuh mungkin udah punya visinya sendiri. Ya, terus habis itu sekolah juga udah punya visinya sendiri. Nah, yang jadi tantangan tuh gimana bisa mempersatukan visi tersebut supaya dapat terbentuk tujuan bersama gitu ya. Ya, Itu emang yang susah sih. Terus mungkin kan ini kan ada Fomkla, ada MPK sekolah juga. Ada, kalau di Fomkla ini anggotanya berapa? Kalau untuk sekarang di periode ini 49. 49. Kalau di MPK sekolah anggotanya? Kalau MPK sekolah aku sendiri 38. 38. Oke, itu kan apa ya? Ada banyak sekali orang siswa yang tergabung dalam organisasi tersebut. Nah, tantangan terbesar apa dalam menjaga integritas tiap-tiap anggota? Karena kan mungkin adalah 1-2 anggota yang mungkin belum tersosialisasi akan pentingnya menjaga integritas dalam berorganisasi. Nah, itu tantangan terbesarnya apa, Kak? Oke, kalau dari internal sendiri ya, ini Iya. berarti. Karena kan internal itu juga nggak menutup kemungkinan tiap individu itu dia punya orientasi yang beda-beda. Iya. Mungkin ada yang pengen masuk MPK karena dia pengen pengalaman, ada yang masuk MPK karena lain hal, dan itu kan juga apa tuh lain hal? ya itu balik ke pribadi Oke, masing-masing. oke. Niatnya apa nih teman-teman? Nah, itu kan juga pasti dengan personality yang berbeda-beda. Ada orang yang dia mungkin egonya sangat tinggi nih. Tapi ini aku nggak ngomongin dalam hal yang buruk ya. Masa ada orangnya ini dia benar-benar idealis, sangat memegang prinsipnya. Pengennya yang perfect Iya, gitu ya. pengennya yang perfect. Ada juga orang-orang yang di organisasi ini dia let it flow, kayak ya udahlah gitu. Nah, itu kan bentrokan banget ya kayak gitu. Nah, kalau dari internal sendiri ya kita harus saling menasihati satu sama lain lah gitu. Apalagi kalau misalkan pasti ada berbagai pendapat. Nah itu ya kita saling bareng-bareng, kita masa ngobrol baik-baik, komunikasi menurutku penting banget. Kayak ini kamu salah loh gitu. Ini tuh kita sebagai MPK harusnya ABC sesuai dengan permasalahan di MPK itu gitu. Nah tapi menurutku yang paling bisa memengaruhi itu adalah ketuanya. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan ketua, karena kan dari ketua itu nanti memengaruhi ke BPH, maksudnya Badan Pengurus Harian, ke pengurus inti, terus juga koordinator, kan itu bisa memengaruhi ya. Kalau misalkan dari ketuanya aja, nggak ada niatan untuk kita bareng-bareng membenahi, nah itu menurutku susah. Jadi menurutku kita harus benar-benar dikomunikasiin bareng, kita bisa diskusi bareng, kamu pengennya apa gitu. Kalau misalkan ada yang salah, ya itu harus kita lurusin sesegera mungkin gitu, biar kedepannya tuh nggak ada gejolak-gejolak di internal. Karena kan kalau misalkan internalnya aja nggak baik ya, internalnya chaos, ya nanti keluarnya pasti juga outputnya nggak akan sebaik itu gitu, nggak akan sebagus itu. Dan ini sebenarnya nggak cuma untuk MPK ya Kak Yasmin, tapi berlaku untuk semua kehidupan kita sehari-hari, kerja kelompok pun itu juga sebenarnya berlaku. Organisasi-organisasi yang lain emang kita harus bisa menjaga komunikasi kita supaya semuanya itu berjalan selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama gitu. Terus ini mungkin tadi kalau di Fomkla berarti belum ada gangguan yang dapat mengeluarkan Kak Yasmin dan teman-teman Kak Yasmin keluar dari zona integritas ya. Alhamdulillah belum. Semoga kedepannya juga tidak ada. Amin. Terus mungkin kalau untuk di sekolah sendiri nih, kan ini sebagai siswa bertemu dengan berbagai macam karakter teman-teman yang berbeda-beda. Ada mungkin ada yang ambis banget, ada yang kocak dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih menurut Kak Yasmin nih, tekanan dari teman itu tuh bisa nggak membuat kita atau seseorang mengabaikan integritas? Oke, baik. Kalau menurutku ada sih hal itu, pastinya. Apalagi kalau misalkan orang itu cukup berpengaruh di organisasi itu ya. Kalau misalkan kita mau bilang ABC, kita mau
maksudnya kita mau menolak, kita mau speak up. Kalau misalkan dari orang yang lebih berkuasa aja, kita udah beda pendapat dan kita kan berarti otomatis manut ke orang yang lebih berkuasa itu ya. Nah, ini dalam lingkup apapun menurutku juga pasti kayak gitu. Pasti ke orang yang lebih biasa, lebih dewasa, lebih tua atau lebih dia punya status yang lebih tinggi, pasti juga ada seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri kalau kayak gitu, yang penting kita udah mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Kita udah mencoba bilang diri sendiri dulu ya. Kita udah coba speak up, kita udah coba bilang yang benar. Kalau kita udah mengusahakan, end up mau kayak gimana, itu balik lagi ke orang-orang yang pemegang kekuasaan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita udah punya power, nah, ya usahain kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk gitu loh. Walaupun kadang hal-hal buruk tuh ada yang lebih menguntungkan dan juga ada yang lebih menggampangkan gitu lah istilahnya. Lebih gampang, lebih memudahkan kita. Tapi kalau misalkan itu emang salah, ya kita usahain kita jangan terpengaruh gitu loh. Gitu. Jadi lebih ke punya pendapat yang kuat sih. Kalau misalkan itu emang buruk ya, kalau misalkan itu emang buruk ya kita harus berani menolak, berani speak up gitu. Karena kalau di MPK sekolahanku sendiri itu ada kelas yang dia juga itu di periode kemarin, jadi sekarang udah purna. Menurutku dia ini orangnya sangat vokal dan dia ini orangnya sangat benar-benar beranilah fighting. Jadi dia tipenya fighter. Jadi dia kalau misalkan ada kepentingan MPK yang itu emang benar, maksudnya dia bisa memastikan bahwa itu tuh benar secara sistematis, terus juga secara administrasi itu benar, dia berani untuk bilang gitu loh. Jadi itu menurutku sangat memotivasi aku banget ketika aku akhirnya naik jabatan, maksudnya ketika mereka purna dan itu tuh akhirnya diturunkan ke aku gitu loh. Jadi kayak aku mulai berani untuk kayak bilang, ini yang bener kayak gini loh, ini yang bener kayak gini loh. Karena kan biasanya di sekolah tuh ada tradisi. Ada tradisi yang dia tuh turun-temurun emang udah ada gitu loh. Nah itu kan kalau misal kita tiba-tiba mau membenahi, itu kan biasanya kita agak nabrak tuh. Agak, menyarankan. Karena dia keturunan dari keturunan gitu. Tapi kita coba benerin, maksudnya kita coba komunikasi kayak ini ya bener tuh kayak gini, karena kan kita udah tahu dan kita bisa memastikan kalau kita tuh benar, jadi kayak ada dasarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman semua nih pengen speak up tapi nggak ada dasarnya, itu juga malah merugikan kalian gitu. Jadi kalau kalian emang mau berintegritas, maksudnya mau mengusahakan integritas kalian, ya kalian juga harus ada dasarnya. Maksudnya kayak aku nih bener loh gitu. Nah akhirnya juga ketika aku merasa aku ada dasarnya, juga aku biasanya sharing, maksudnya berdiskusi dengan yang lainnya, dan juga aku merasa aku udah bener nih, aku udah punya cukup base untuk melawan hal itu, ya aku berani untuk bilang gitu. Jadi menurutku pengaruh temen itu juga sangat berpengaruh banget gitu. Maksudnya at least ada satu lah orang yang bener-bener dia tipenya fighter, itu nanti pasti orang-orang di sekitarnya juga akan terpengaruh, bahkan ke adik-adiknya juga akan terpengaruh. Karena menurutku ketika di pengalamanku itu, kakak kelasku itu dia tipe yang, maksudnya dia nggak masalah kalau dia harus berisik sendiri, kalau dia harus yang kayak benar-benar melawan sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Nah itu kan kayak gitu kita kayak keren ya dia, gitu. Dia bisa loh mengusahakan, dia bisa loh tetap memegang prinsipnya dia gitu. Apalagi di situ kita posisinya sadar kalau yang dilakukan kakak kelas itu bener ya. Iya bener. Nah itu sangat mempengaruhi aku banget kan. Jadi makanya menurutku at least satu aja deh, at least satu yang benar-benar bisa kalian jadiin patokan, bisa dia cukup vokal lah untuk cukup bisa mempengaruhi kalian. Itu menurutku cukup dalam suatu organisasi. Yang penting ada orang itu menurutku udah aman. Ya, karena kadang tuh sesuatu yang salah tapi kalau dia dianut oleh banyak orang tuh jadi benar. Iya betul. Jadi memang kita butuh satu yang emang berbeda dari yang lain dan menjunjung nilai kebenaran kayak gitu ya. Terus tadi kan juga sudah sharing soal FOMKLA yang dimana nilai integritas tiap-tiap anggota yang terjaga. Nah itu gimana sih cara menjaga supaya tiap-tiap anggota ini tetap menjunjung nilai integritas gitu? Gimana cara maintenance-nya gitu? Kalau maintenance dari individu sendiri, kan kita ada 49 anggota, termasuk aku ya. Aku kan juga pasti nggak bisa ngemonitor tiap anggota tuh kayak gimana, kelakuannya kayak gimana. Nah ini juga aku ada lagi nih, kutipan dari tokoh. Jadi dia C.S. Lewis. Kalau C.S. Lewis, itu maaf ya kalau pronunciasinya salah, tapi namanya itu, dia tuh autornya Narnia. Oh iya, Narnia. Kalau teman-teman yang suka baca fiksi pasti tahu. Dia tuh nonton filmnya gitu ya? Iya betul.
dia tuh bilang kalau integritas itu dilakukan bahkan ketika nggak ada yang lihat. Ketika siapapun nggak ngeliat, itu disebut integritas. Dia menilai integritas itu dari situ. Jadi integritas itu bukan dilihat dari orang itu ketika melakukan di depan umum, tapi ketika orang itu bahkan nggak ada siapapun aja dia tetap berintegritas. Jadi menurutku kalau individu sendiri kan kita nggak bisa ya, misalnya monitor tiap orang, kita ngawasin tiap orang, maksudnya terus kita juga nggak bisa yang harus tiap hari kalian harus integritas, kalian harus jujur, kalian harus ini gitu. Karena misalnya kalau omongan kayak gitu kan gak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi makanya kalau kayak gitu menurutku tetap harus ada kesadaran dari diri sendiri, tapi kita juga berusaha untuk tetap tetap make sure ke mereka gitu. Misalnya kita tetap coba untuk bilang gitu. Jadi kan seenggaknya kita juga menasihati mereka, kita juga bilang hati-hati, kamu harus tanggung jawab, kamu harus jujur dan lain. Selebihnya kan itu udah balik ke mereka lagi ya. Masing-masing ya. Ya, jadi mereka mau melakukan atau enggak itu kan yang penting kita udah bilang gitu. Yang penting kita udah coba yang benar, kita jadi tanggung jawabnya udah balik ke mereka gitu. Yang penting tanggung jawab kita untuk menasihati, untuk sama-sama kita membimbing itu udah kita jalani gitu. Dan nantinya kalau misal satu persatu anggota itu udah menunjukkan nilai integritas, pasti terbentuk lingkungan yang positif juga. Dan kalau misalnya ada salah satu yang belum integritas, pasti akan terbawa arus yang baik gitu ya. Terus mungkin tadi sudah sempat disinggung bahwasannya persekolah ini nanti ada suatu kegiatan untuk sharing-sharing permasalahan yang ada di MPK sekolah. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut kegiatannya di Formkla ini namanya apa, terus teknisnya tuh gimana kok bisa seru banget sharing-sharing permasalahan gitu? Oke, kalau teknisnya sendiri kita juga ada Prokja resminya. Jadi dia masuk dalam GBAU. Jadi itu namanya MPK Discuss. Jadi MPK Discuss itu dia bagi siapapun yang mau berdiskusi atau misalkan membicarakan permasalahannya, mau ketemu secara langsung, itu bisa melalui perantara MPK Discuss itu. Jadi kalau itu lebih ke forum non formal. Jadi kita bisa kayak misal mau janjian di mana gitu, misal janjian di kafe A, B, C, terus setelah itu kita duduk bareng, terus dia cerita-cerita aja gitu loh. Jadi lebih ke kayak ini gimana ya, aku ini nih gimana, harus gimana curhat nih, aja curhat. Nah itu kita coba kasih solusi bareng-bareng, karena kan kita juga mau ngasih solusi, kita mau ngasih saran, kita kan harus tahu kondisi sekolahnya dulu kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, karena kan sekolah A sama sekolah B itu kan dia punya punya latar belakang yang beda, punya budaya yang beda, karakteristik guru yang beda juga. Jadi kita harus tahu nih, kita harus dengar permasalahan mereka, benar-benar kita mencoba untuk mendengarkan gitu. Nah setelah itu ya kita coba kasih solusi, kita follow up terus gimana gitu, ini gimana permasalahannya udah selesai belum gitu, kayak gitu. Nah juga bisa lewat chat juga nggak apa-apa, boleh. Jadi kayak aku sangat terbuka banget kalau misalkan teman-teman dari MPK sekolah lain mau ngechat aku, misalnya via IG atau apapun itu, kalian mau nanya-nanya boleh. Aku dengan senang hati menjawab, dan juga dengan bantuan teman-temanku lainnya yang punya pengalaman di MPK sangat luar biasa. Jadi kita sama-sama saling ngasih tahu lah, kita saling ngasih info, karena menurutku itu penting banget, karena dulu ketika aku di MPK sekolahku kan baru ya, ya masih merintis, jadi masih benar-benar meraba-raba, aduh ini sidang tuh kayak gimana, yang bener tuh kayak gimana gitu. Nah ketika ada forum itu sangat terbantu banget, karena kayak oh ternyata gini, dapatlah insight baru gitu. Jadi menurutku ketika berani bertanya, maksudnya yang benar dalam sistem itu seperti apa, menurutku itu udah bisa menunjukkan kemajuan suatu organisasi sih. Betul. Terus mungkin ini kalau kemarin tuh juga di legislatif kelas tuh juga ada sesi untuk itu ya, sharing-sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan. Nah itu justru malah bisa saling melengkapi ya Kak, dengan permasalahan-permasalahan itu saling memberi solusi. Ada yang mungkin di sekolah A dia nggak ada permasalahan ini, tapi di sekolah B ada permasalahan ini, tuh bisa saling sharing-sharing gitu. Tapi kalau untuk sesi menyampaikan permasalahan di masing-masing MPK di sekolah tuh apakah harus diwakilkan oleh anggota Formkla di sekolahan tersebut, atau mungkin boleh yang tidak anggota Formkla menyampaikan juga? Kalau untuk itu kita juga biasanya dari komisi aspirasi. Jadi dari komisi aspirasi kita biasanya nyebar form atau kita ada suatu media. Nah itu mereka bisa menyampaikan lewat situ dan nggak harus anggota Formkla, tapi penyebarannya itu melalui anggota Formkla. Jadi anggota Formkla di sekolah itu kayak ngasih info nih, ini
Formka itu ada form itu bisa kalian isi gitu. Jadi itu nggak harus yang ngisi itu nggak harus anggota Formka gitu. Tapi kan anggota Formka ini dia menjembatani ya. Jadi kalau lebih mudah ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya dari anggota Formkanya, tapi kita sangat terbuka untuk semua MPK yang ada di sekolah gitu. Oke, itu tadi berarti dari yang komisi aspirasi. Ya. Kalau di Formka tuh ada berapa komisi ya, Kak? Kalau di Formka sendiri ada tiga komisi. Yang pertama itu komisi aspirasi. Oh, yang tadi itu. Ya, yang pertama komisi aspirasi. Yang kedua dia ada PDD. PDD, ini Ya, PDD. PDD, nah ini seperti kalian ini PDD. Terus yang ketiga itu hukum. Hukum, oke. Berarti ini semua komisi pastinya memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk tetap Ya. menjaga integritas dalam berorganisasi, dalam menjalankan tanggung jawabnya gitu. Terus mungkin kalau menurut Kak Yasvin nih, gimana sih sosok pemimpin yang dia berintegritas? Ciri-cirinya tuh gimana? Gitu. Pemimpin berintegritas. Oke, menarik. Jadi pemimpin yang berintegritas itu menurutku dia ya maksudnya yang sifat-sifat yang tadi udah disebutin itu bare minimum. Menurutku harus banget dimiliki oleh seorang ketua. Karena kalau misalkan ketua itu miss satu sifat aja, misalnya nih dia tanggung jawab tapi dia nggak jujur, sama aja. Terus kalau dia disiplin tapi dia nggak dia disiplin tapi dia nggak jujur, sama aja. Jadi emang harus benar-benar semua sifat itu yang selayaknya seorang ketua ya gitu. Tapi menurutku untuk kita bisa memastikan kita berintegritas atau enggak, karena kan kita kalau misal menilai diri kita kan pasti kayak aku udah bener kok, aku udah merasa kayak aku udah kadang merasa kayak udah kok aku udah perfect, aku sebagai ketua aku udah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabku. Karena kan kalau kayak gitu berarti dia kan yaudah yang penting kerja, aku udah kerja nih, kelihatan kerja, dilihat orang-orang kerja, oh ini ketua gitu. Dia masa sebagai identitas dia memang ketua, tapi kalau misalkan dia nggak kalau misal dia nggak mendengarkan teman-temannya, mendengarkan masukan, terus juga dia nggak sering-sering nanya ke teman-temannya, ke anggotanya, aku tuh udah bener belum sih jadi ketua. Nah itu menurutku penting, karena itu bisa jadi barometer integritas dari seorang ketua itu. Karena kan biasanya kan dari ketua tuh kalau misalnya nanya, nanti kan anggota bisa bilang kayak ya kamu tuh udah bagus tapi kamu suka ngaret. Nah itu artinya dia disiplinnya dia miss. Nah terus juga iya kamu udah jadi ketua udah oke, tapi kamu nggak transparan. Berarti dia kan maksudnya nggak terbuka ya. Berarti kan dia mungkin ada suatu hal yang dia tutupi atau apa gitu. Jadi menurutku sebagai ketua yang berintegritas, kita mau memastikan bahwa kita sebagai ketua tuh udah berintegritas ya menurutku harus sering-sering nanya pendapat orang, tapi juga harus dipilah ya. Maksudnya apa yang perlu kita dengerin sama enggak. Karena kan ada orang-orang yang menilai ketua tuh subjektif. Kayak kayak misal dia ada something sama ketuanya, akhirnya bukan menilai kinerjanya tapi malah menilai yang lain gitu. Jadi menurutku juga ketua harus banget dengar masukan, harus banget buat tahu kita tuh udah cukup berintegritas sama enggak. Itu menurutku harus, maksudnya kita harus sering-sering nanya, komunikasi ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan itu emang membangun untuk kalian ya maksudnya diterima aja gitu. Karena kan kadang ada orang yang pedes nih ngasih taunya kayak kamu tuh ketua tapi kamu ini gitu. Jadi kalau misalkan itu emang kalian menyadari oh ya aku emang kurangnya di sini, ya udah diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin problem teman-teman juga ya, atau mungkin dari salah satu di antara kita ini ada yang mungkin dapat masukan dari teman terkait dengan sikap yang perlu kita perbaiki, tapi dari diri sendiri tuh ibaratnya kayak nggak terima gitu Kak, kayak masa sih aku kayak gitu, kan pasti diri sendiri ini akan terlihat benar di mata kita sendiri ya. Jadi kayak gimana sih Kak tips-tipsnya buat kita tuh bisa terbuka terhadap masukan-masukan yang masuk untuk perbaikan diri kita. Oke, kalau itu berarti dari sisi psikologis ya, kalau itu. Jadi kalau hal itu kalau dari aku pribadi ya, dari aku ketika menjadi ketua umum, ketika aku menjadi ketua, aku udah terima risiko kalau aku mungkin aja dibenci. Karena aku kan representasi dari organisasi itu sendiri. Pasti ketika organisasi itu ada sesuatu yang disalahin itu adalah kita. Jadi aku udah mencoba untuk menerima lah, mencoba untuk berdamai gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin maaf banget ya kalian baperan atau emosionalnya tuh agak tinggi, ya kalian maksudnya jangan jadi ketua gitu loh. Karena kalau kalian nggak terima untuk ada masukan, ada kritik dan lain-lain, ya gimana masa kalian mau jadi ketua gitu. Karena menurutku jadi ketua tuh juga mentalnya harus
dibentuk, mentalnya harus betul. kuat gitu loh. Karena kalau misalkan ketuanya aja nggak kuat, ya terus anggota yang lain gimana gitu loh. Karena kan ketua ini dia harus jadi penenang ya. Karena kan suatu organisasi itu pasti ada masalah, pasti ada masalah. Nah kalau misalkan ketuanya aja kelihatan panik, ketuanya, aduh ini gimana nih, ketuanya Kurang tidak solutif gitu. ya. Iya, nggak solutif. Ya udah nanti ya di sekitarnya juga pasti akan ke-influence kayak, lah gimana nih, gimana? Lah ya gimana? Bingung Aku juga semua nggak ya. tahu, ini harus gimana gitu. Jadi menurutku juga pertama itu pembentukan mental sebagai seorang ketua itu penting. Terus yang kedua kalian juga harus, yang namanya ketua kan berarti apa ya, pemikiran dewasanya itu sangat dibutuhkan. Iya. Jadi kalian juga harus bisa memilah mana yang harus didengerin sama enggak. Kalau misalkan membicarakan dalam profesionalisme ya, dalam lingkup profesionalisme, terus juga ketika kita bekerja, terus diomongin kayak kamu nih kalau rapat suka tiba-tiba bad mood. Nah, berarti kan itu kan diomongin pas satu lagi rapat, pas satu membahas ketika rapat. Ya udah itu nggak apa-apa, masa kayak oh ya aku berarti jangan bad mood lah, moodku jangan dibawa lah ke kegiatan organisasi. Tapi kalau misalkan ngomongin kamu tuh pelit, nah itu kan beda ya, maksudnya kayak pelit tuh lah, terus dalam organisasi apa pengaruhnya gitu loh. Nah jadi harus bisa bedain sih itu menurutku gitu. Betul. Karena memang apa ya, semua itu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, Karena betul. pemimpin yang dimaksudin itu kan juga bukan pemimpin yang secara organisasi, atau mungkin di sini ada yang OSIS, mungkin juga ada yang nonton, atau mungkin MPK, ketua MPK di masing-masing sekolah. Ya, itu ya hanya itu doang, tapi untuk anggota-anggotanya itu juga harus bisa memimpin dirinya sendiri untuk terbuka terhadap masukan-masukan untuk perbaikan sikapnya. Ya. Nah ini mungkin yang terakhir nih Kak, kita sudah Udah mau terakhir. iya nih, udah nggak nyangka ya Kak, udah nggak terasa nih. Jadi mungkin ada nggak pesan untuk anggota-anggota organisasi maupun siswa-siswi yang lagi nonton di rumah, atau mungkin untuk seluruh warga masyarakat Indonesia Raya yang lagi nonton, adakah pesan supaya tetap menjaga integritas dalam setiap kegiatan mereka? Oke, kalau pesan dari aku ya kita saling memberikan pesan ya. Oke. Karena aku juga ini juga maksudnya pesan untuk diriku sendiri. Semoga kedepannya aku juga tetap sesuai dengan apa yang aku bicarakan selama di podcast ini. Juga tadi selama kita ngobrol-ngobrol pasti juga dari teman-teman adalah secuplik atau beberapa omonganku yang mungkin bisa kalian terima. Jadi ini aku lebih ke akumulasi dari omonganku tadi ya. Yaitu pertama, kesadaran diri sendiri itu penting. Kesadaran diri itu penting. Kalau misalkan kalian, pokoknya kalian ingat-ingat aja ketika kalian mau melakukan sesuatu, kalian kayak, aku nih ketua loh, aku nih bagian dari sebuah organisasi loh, gitu. Jadi jangan egois menurutku. Maksudnya kayak kalian juga pikirin teman-teman kalian yang mungkin akan terdampak dari perilaku kalian. Karena kan biasanya kalau anak organisasi itu ketika melakukan sesuatu yang malu kan juga teman-temannya. Jadi makanya pertama itu kesadaran diri itu seperti yang tadi dibilangin sama Louis. Dia bilang kalau integritas itu ketika nggak ada orang yang lihat. Jadi itu. Terus yang kedua menurutku, karena yang udah kesadaran diri nih, yang kedua juga apa ya, tetap jadi diri kalian sendiri. Karena kan tiap orang itu dia punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gak apa-apa kalau misalkan kalian tuh mau jadiin panutan, tapi kalian jangan memaksakan buat jadi orang itu gitu loh. Karena pasti kan kalian juga ada pemikiran sendiri, kalian juga ada mindset sendiri gitu. Yang penting maksudnya kayak basicnya seorang ketua tuh kalian udah punya, terus eksekusinya gimana itu kan balik ke kalian sendiri gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, gampang dipengaruhi juga. Namanya ketua juga menurutku di waktu-waktu tertentu kalian harus idealis. Karena kan kalian punya visi misi organisasi. Jadi ketua ini kan representasinya. Jadi menurutku nggak apa-apa banget kalau kalian mau mempertahankan apa yang benar, yaitu kan bagian dari integritas juga ya. Jadi itu terus tapi juga kalian dengerin masukan tuh nggak apa-apa, tapi menurutku jangan terlalu dibawa pikiran banget gitu loh. Karena tuh suatu hal kalau terlalu dipikirin tuh malah jadinya kita stuck di tempat. Karena kayak aduh takut gitu. Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika aku jadi ketum pun sebelumnya ya kayak aduh ketumnya harus ini, harus ngadep pembina, harus ngadep Dipikir-pikir itu repot banget ya. Dipikir-pikir itu repot, tapi ketika pas aku udah jalani ini kayak oh ya udah aman kok ternyata gitu. Karena
pendistribusian tugasnya juga jelas. Jadi yang capek tuh nggak cuma aku, tapi kita capek bareng gitu loh. Oke. Tuh, jadi menurutku itu sih. Tapi emang biasanya ketika kita mau mempertahankan integritas tuh susah pastinya, karena kan ada banyak kepentingan juga pasti tantangannya banyak gitu. Tapi menurutku yang penting kalian udah berusaha untuk mempertahankan endingnya seperti apa. Yang penting kan kalian nggak ada penyesalan gitu loh. Yang penting kan kayak aku udah berusaha untuk memperjuangkan. Ya udah selebihnya itu biasanya kan ada dari sekolah, ada dari lain hal gitu. Yang penting aku udah coba untuk jujur, udah coba untuk mempertahankan itu gitu. Intinya adalah jadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan menerapkan sikap-sikap dan nilai integritas gitu ya Kak Yasmin. Luar biasa sekali teman-teman perbincangan yang hot pada podcast kali ini, MPKS kali ini, dan kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan nilai-nilai integritas, bagaimana cara menjaga sikap integritas, dan tadi juga sudah sharing-sharing terkait dinamika dalam berorganisasi, di FOMKLA, di MPK sekolah, dan lain sebagainya. Dan ini Kak Yasmin luar biasa sekali, sudah jadi ketum di FOMKLA, terus juga tetap aktif kegiatan di MPK sekolah. Terus tadi juga sempat merembet-merembet bahas terkait dengan ketua dan tanggung jawab ketua, luar biasa. Ilmu yang sangat baik dan luar biasa yang bisa diperoleh untuk teman-teman di rumah, dan semoga melalui MPK kali ini teman-teman yang sedang menonton dapat mendapatkan manfaatnya. Amin, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Yasmin atas kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman, see you di MPK episode selanjutnya. Dadah.